tangga Alvin Faiz dengan Larissa Chow yang dibangun lewat pernikahan di usia muda akhirnya kandas. Keduanya melakukan pernikahan pada 6 Agustus 2016 lalu diputus cerai tanggal 16 Juni 2021. Alvin yang merupakan putra pertama almarhum Ustadz Arifin Ilham tidak hadir setiap kali digelar sidang perceraian. Maka hanya butuh 3 kali sidang sejak Larissa mendaftarkan gugatan cerai. Pasangan yang sudah diberi 1 buah hati itu diputus berpisah. Mulai kemarin, Alvin resmi menjadi duda, Larissa juga menjadi janda. Lantas benarkah ada perubahan besar yang akan dilakukan Larissa pasca menjanda? Perceraian yang diputus Pengadilan Agama Cibinong kemarin mengantar Alvin dan Larissa pada pilihan masing-masing. Jalan perceraian dipilih setelah tak ada lagi kecocokan sehingga usia kebahagiaan rumah tangga mereka hanya cukup 5 tahun saja. Lantas, seperti apa kenangan pernikahan Alvin dan Larissa yang disaksikan ratusan jamaah, para ulama, dan Habib kala itu? Pernikahan Alvin Faiz 5 tahun lalu seperti memberi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham. Tapi rupanya kebahagiaan itu tak langgeng karena 2 tahun setelah kepergian Pak Ustadz, rumah tangga putra kesayangannya kandas. Melihat perceraian Alvin, apa saja nasihat yang diberikan keluarga untuk Alvin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ruang sidang Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat menjadi saksi bisu berakhirnya rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow. Kebahagiaan pernikahan lenyap setelah gugatan cerai yang dilayangkan Larissa resmi dikabulkan majelis hakim. Ibu 1 anak yang dinikahi Alvin pada 6 Agustus 2016 itu terlihat memasuki ruang sidang didampingi tim kuasa hukum. Sementara itu, Alvin untuk ketiga kalinya tidak datang ke persidangan. Absennya Alvin inilah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memutus perceraiannya secara fair stake. Usai sidang, Larissa menganggap babak baru kehidupannya sedang dimulai. Ia kini harus menjalani awal hidup yang baru sebagai janda beranak 1. Halo Larissa. Antri bantuan sidang 1 nomor Ajak ya. Kuasa hukum barangkali yang 1 di belakang ya. Kesimpulan dari majelis hakim bahwa gugatan cerai dari klien kami, Larissa Chow, dikabulkan. Jadi saat ini resmi klien kami sudah dikabulkan gugatan cerainya atas tergugat saudara Alvin Faiz. Dan sudah dijatuhkan talak oleh pihak majelis hakim. Putusannya dinamakan first take, yaitu putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Ya udah, ini awal hidup yang baru, awal langkah yang baru. Semoga ya menjadi pelajaran terbaik untuk saya dan Alvin. 5 tahun menjalani hari-hari bahagia sebagai nyonya Alvin membuat Larissa tidak pernah menduga pernikahannya hanya bertahan dalam rentang yang singkat. Meski mengaku tidak ada penyesalan, ia tetap harus menghayati hari baru setelah tidak lagi menjadi istri Alvin. Yang kemudian ia rasakan bukan trauma, melainkan sikap hati-hati yang harus diambil apabila nantinya kembali menikah lagi.
Dan dalam memilih calon pendamping hidup, Larissa pun nantinya akan memilih pasangan yang jauh lebih dewasa dari dirinya. Lantas, benarkah Larissa pun akan segera pergi dari kawasan Azikra di Sentul dan memulai hidup baru di kota lain? Ya, rencananya sih pindah kota ke Bandung. Oh ya nggak apa-apa, biar mungkin memulai hidup baru aja. Sudah setujui. Oh, penyesalan menikah? Enggak ada penyesalan. Berarti memang udah jalan dan takdir Allah aja yang terbaik. Trauma mungkin enggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi nanti. Jadi lebih punya pelajaran hidup. Terus lebih milih yang lebih dewasa kayaknya. Banyak kebahagiaan. Bagaimanapun Alvin banyak memberikan kebahagiaan juga. Pernikahan Alvin Faiz dan Larissa Chow hanya mampu dijalani dalam rentang 5 tahun. Perceraian bahkan diputus hanya dalam 3 kali sidang karena Alvin tak pernah datang. Lantas seperti apa kenangan pernikahan mereka yang pernah dijadikan inspirasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Runtuhnya pernikahan Alvin Faiz dan Larissa kembali menguak kenangan lama tentang indahnya pernikahan yang digelar. Hari itu, Masjid Az-Zikra yang megah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat belum terang benar. Pagi baru beranjak dari waktu subuh pada tanggal 6 Agustus 2016 itu. Meski usia Alvin baru genap 17 tahun, tapi keberaniannya untuk menyunting Larissa Chow yang 3 tahun lebih tua mendapat banyak pujian. Pernikahan muda Alvin dan Larissa pun digadang-gadang menjadi inspirasi anak muda lainnya. Ribuan jamaah yang pagi itu sudah berkumpul di dalam masjid dan area di sekitarnya menjadi saksi pernikahan Alvin dan Larissa. Waktu itu, para jamaah berdatangan untuk ikut menyaksikan pernikahan putra sulung Ustadz Arifin Ilham Muhammad Alvin Faiz. Dan di depan ribuan jamaah, seusai sholat subuh, Alvin resmi mengucap ijab di pernikahannya dengan Larissa Chow. Saya terima nikah dan kawinnya putri kandung Bapak yang bernama Larissa Gunawan dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, kenapa subuh? Ini jawabannya. Karena subuh itu penuh dengan keberkahan Allah. Sampai Rasulullah SAW mendoakan umat yang melaksanakan aktivitas di waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang beraktivitas di waktu subuh. Dan aktivitas yang berkah. Yang kedua, berkumpulnya orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Karena masjid markasnya orang beriman. Dan subhanallah, berkumpullah hamba-hamba Allah yang soleh itu. Dan mereka mendoakan dan menjadi saksi untuk pernikahan Alvin. Ini yang membuat Aldinya sangat bahagia. Lihat sendiri, ulama-ulama berkumpul, habaib berkumpul, semua cinta Allah dan cinta Alvin. Subuh itu satu waktu yang Allah berkahi. Jadi bahkan ketika subuh itu turun para malaikat rahmat, malaikat kasih sayang yang menyaksikan orang yang menghidupkan pada waktu-waktu subuh. Jadi sholat berjamaah itu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya itu ya sholat subuh. Karena itu Murabi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum mengambil waktu untuk pernikahan anak-anaknya itu yaitu pada waktu subuh, yaitu ba'da subuh. Pernikahan monumental yang digelar ba'da subuh di depan ribuan santri dan ulama memang menandai kebahagiaan Alvin Faiz. Walaupun usianya saat itu baru genap 17 tahun, ia mampu menjadi suami, ayah, serta publik figur yang menebar rasa bahagia.
Rumah tangganya bersama Larissa Chow semakin lengkap setelah kehadiran Yusuf, buah hati mereka. Alvin bukan hanya mulai meresapi perannya sebagai ayah, tapi sekaligus suami yang sangat mencintai istrinya. Tapi ternyata kebahagiaan Alvin dan Larissa hanya 5 tahun saja. Pernikahan indah kini hanya tinggal kenangan. Jujur kalau kata saya cantikan setelah lahir, karena ya auranya lebih kelihatan ya, lebih kalem setelah lahir, lebih lembut, lebih dewasa setelah lahir gitu ya. Ya lebih dewasa lah karena ada anak kan di situ, lebih kalem. Makin memacu saya ke depan untuk lebih dewasa lagi, lebih dipacu untuk memerankan perannya sebagai seorang ayah gitu ya. Karena udah punya anak, dan anak itu kan makin besar. Anak itu kan cerminan ayahnya nanti gitu. Jadi ya makin termotivasi lah untuk terus lebih maju gitu. Nah, itu pasti udah jadi tanggung jawab saya untuk menjaga keutuhan, kebahagiaan rumah tangga. Karena ketika saya, ibaratnya kalau dijadikan role model, berarti ketika saya jatuh, nauzubillah min dzalik, misalkan saya jatuh, rumah tangga saya jatuh, maka semua yang terinspirasi dari saya untuk misal menikah atau gimana bakal jatuh juga dianya begitu. Ya jelas pas punya ini dong, pas lahir Yusuf ini dong ya. Pas lahir Yusuf ini itu momen paling membahagiakan untuk kita. 1 bulan pertama ketika Yusuf ada ini, anak saya ada ini, itu momen ketika kita harus berjuang, ngurus bersama malam-malam, begadang malam-malam, begadang sama-sama, ngurus ganti-gantian gendongnya. Ya itulah, itu momen paling menyentuh, paling bahagia ya. Sekarang nggak kerasa udah 2 bulan, 2 hari lagi udah 2 bulan sih. Momentum kebahagiaan saat Alvin dan Larissa menikah 5 tahun lalu, kini hanya menjadi kenangan. Perceraian mereka resmi diputus setelah 3 kali sidang. Melihat cobaan hidup yang harus dijalani Alvin, seperti apa nasihat yang diberikan oleh sang paman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menikah di usia 17 tahun memang membuat Alvin mau tak mau harus siap menghadapi banyak problematika rumah tangga. Pernikahannya dengan Larissa Chow juga banyak dirundung cobaan hidup sampai akhirnya berpisah. Menurut Abdul Gofur, paman Alvin, banyak perbedaan antara almarhum dengan putranya. Alvin dalam pandangannya termasuk sosok yang sama sekali berbeda karena karakternya yang lebih bebas. Tapi sebagai orang yang belajar ilmu agama, sang paman yakin Alvin akan mampu melewati semua cobaan hidupnya. Semua yakin, insya Allah. Cobaan itu membuat dia lebih dewasa dan lebih begini. Nggak bisa kita hidup sebatang maksudnya sendiri itu nggak bisa, harus perlu nasihat, ada yang negor, teman harus pilih. Ya lebih bebas, lebih kan temennya lain ya kan, lain. Saya bilang waktu Hapan itu sebelum ada ini begini, orang itu kalau nggak dikepret tidak ngeh, paham nggak? Seakan-akan hayu aja dia ya, paham nggak? Tapi kalau saat dikasih cobaan, iya ya introspeksi kan, harus sadar. Kami akui Alvin itu sangat muda beliau ya. Jadi terus pergaulannya kan nggak seperti itu ya kan. Jadi nasihat masih ngambang kalau diterima tuh. Tapi kalau udah begini kan beliau
Maka itu kami semua mendoakan. Kami sayang semua sama Alvin. Tidak ada sama sekali menyalahkan Alvin, tidak. Kita doain aja Alvin, mudah-mudahan berkat bapaknya yang soleh, mungkin siapa tahu dia sadar, ya kan? Siapa tahu dia berbalik. Kan orang nggak bisa sadar itu kalau sebelum dicoba, ya kan? Mungkin ya nanti, iya aku begini kan. Memang kita menyayangkan ya, kita ya katakanlah kita kecewa, tapi memang itulah takdir Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, maka kita hanya bisa berharap mudah-mudahan ini adalah yang terbaik bagi mereka. Kepada Alvin, sang paman juga berharap suatu saat Alvin akan mengikuti jejak almarhum Ustadz Arifin Ilham yang gemar bersilaturahmi pada para kiai. Sebagai orang yang dekat dengan Ustadz Arifin Ilham, sang paman melihat sendiri bagaimana almarhum Ustadz Arifin Ilham selalu membangun silaturahmi dengan ulama lain, terutama kiai sepuh. Kepada Alvin, sang paman hanya bisa mendoakan semoga segala cobaan mampu membawanya menemukan kedewasaan hidup. Kayak Gopar, temenin nih kita ke Ustadz Didin Nafsudi, ya kita temenin. Atau saya mau ke Banjarmasin dulu, dia pernah ngomong, teman kita ke Banjarmasin yuk, ke ulama-ulama. Ah siap, kita pengennya begitu, ya kan? Ustadz juga begitu, ke ulama-ulama semua, minta nasihat semua. Nah kita mau ajak itu, kalau Apin mau begitu aja, alhamdulillah insya Allah selesai itu urusannya. Ya kan, mau mendengar nasihat. Tapi insya Allah beliau insya Allah akan baik. Kenapa? Beliau kan ibadahnya jalan. Ya kan, ulama-ulama selalu, guru-guru beliau selalu menjaga. Kayak itu Ustadz Mukti Ali, Ustadz Musli, Ustadz Syukur selalu megangin istilahnya, ya kan. Nah itu untungnya Alvin, ya posisinya berada di lingkungan menjaganya. Sekarang Alvin lagi introspeksi dulu dia, ya. Masih belum siapa ya yang menghampirinya, ya kan? Kami masih belum dapat siapa yang harus bicara sama dia. Saya baru ketemu kemarin ketika pernikahan Amar ya, saya sampaikan Alvin, mudah-mudahan ini ya, insya Allah kita hadapi masa depan yang lebih baik lagi. Jadi lebih kepada sifatnya nasihat-nasihat yang inilah, yang umum lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.